Kayak kali ini saya bakalan membawakan cerita tentang seorang pria yang sangat terobsesi kepada seorang musisi perempuan yang bahkan membayangkan bakalan hidup bersama di surga. Pria itu bernama Ricardo Lopez. Bagaimana cerita lengkapnya? Tapi sebelum itu mari kita putar dulu intronya. My name is Ricardo Lopez. I'm going to show you who I am. Ricardo Lopez merupakan seorang pria yang berkebangsaan Uruguay Amerika yang bekerja sebagai pengendalian hama yang sangat terobsesi kepada musisi perempuan Islandia yang bernama Björk. Ricardo Lopez berencana untuk membunuh Björk setelah ia mendengar kabar bahwa Björk itu dekat dengan musisi yang bernama Goldie. Jadi rencananya itu untuk mengirimkan sebuah paket yang berisi bom ke rumah Björk dan Ricardo Lopez bakalan bunuh diri. Dan ketika mereka mati, Ricardo Lopez ingin mereka itu bertemu di surga gitu. Rencananya itu seperti itu. Tapi sebenarnya rencananya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ricardo Lopez. Bagaimana kronologinya? Tapi sebelum itu mari kita ke masa mudanya Ricardo Lopez dulu ya. Agar kita tahu kenapa Ricardo Lopez sebegitunya ke Björk gitu. Sampai dia mau mengirimkan bom dan sampai Ricardo Lopez mau bunuh diri. Ricardo Lopez lahir pada 14 Januari 1975 di Uruguay pada keluarga menengah yang pindah ke Amerika dan menetap di Georgia. Di masa muda Ricardo Lopez dikenal sebagai orang yang santai tapi tertutup. Ricardo Lopez memiliki beberapa teman pria, namun Ricardo Lopez tidak memiliki teman wanita ataupun pacar. Ini dikarenakan Ricardo Lopez merasa gugup atau tidak enak ketika berinteraksi dengan perempuan. Malu intinya gitu. Ricardo Lopez ketika berinteraksi dengan seorang perempuan. Ricardo Lopez mempunyai keinginan untuk menjadi seorang artis. Sampai-sampai ia memutuskan untuk putus dari kuliahnya. Tapi Ricardo Lopez tidak serius mengejar karirnya di bidang seni, dikarenakan ia takut ditolak ketika ia mencoba untuk masuk ke sekolah seni. Dan sebagai sarana pelariannya, Ricardo Lopez mulai pergi ke dunia fantasi dan menjadi terpesona oleh selebriti. Obsesinya itu dimulai pada tahun 1993 kepada seorang musisi perempuan yang bernama Björk. Ricardo mulai mengumpulkan informasi-informasi tentang kehidupan Björk, tentang karirnya Björk, dan membuat banyak sekali surat penggemar untuk Björk. Awalnya Ricardo Lopez hanya mengikuti Björk sebagai inspirasinya, tapi seiring berjalannya waktu, rasa ketertarikannya Ricardo Lopez terhadap Björk semakin terputus dari kenyataan. Dalam buku hariannya Ricardo, ia menuliskan bahwa dia sangat rindu terhadap Björk, dan Björk merupakan orang yang mempengaruhi kehidupannya Ricardo. Ricardo berkhayal membuat sebuah mesin waktu yang bisa mengembalikannya ke masa kecilnya, dan ia pengen gitu, pas masa kecilnya Ricardo itu berteman dengan Björk sehingga mereka saling mengenal. Dan mungkin setelah gede mereka berpacaran atau gimana gitu. Tapi itu hanyalah fantasinya Ricardo. Fantasinya Ricardo ini tidak bersifat seksual. Dalam buku hariannya dia menulis, "Saya tidak bisa membayangkan berhubungan seksual dengan Björk karena saya mencintainya." Buku hariannya Ricardo Lopez berisi 168 referensi tentang perasaan gagal, 34 referensi tentang bunuh diri, 14 referensi tentang pembunuhan, dan bertambah menjadi 803 halaman yang bagian-bagian termasuk pemikirannya tentang Björk. Serta perasaan tidak mampu karena kelebihan berat badan dan rasa jijik dan ketidakmampuannya untuk mendapatkan pacar. Nah, itu dia tadi background dari kenapa Ricardo sangat terobsesi kepada Björk. Setelah Ricardo mengetahui Goldie dan Björk itu berhubungan, mendapatkan kabar bahwa Goldie dan Björk itu berhubungan, Ricardo merencanakan untuk membuat sebuah bom yang akan dikirimkan kepada Björk. Dia membuat bom dari bulan Juli sampai Agustus tahun 1996, dan dia pun membeli revolver juga yang akan digunakan untuk
bunuh diri. Kita langsung aja ke hari-hari di mana Ricardo mau mengirimkan bom dan melancarkan aksinya untuk bunuh diri. Pada bulan September tanggal 5 1996, di dalam videonya Ricardo menceritakan perencanaannya untuk mengirimkan bom. To get this into her hands and for it to blow up. Now, I'm going through some real weird, crazy fucking idea. This is what I'm thinking. Scenario number one. I go the safe route of Federal Express coming over here, picking up the package, this and that, boom, 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 filling all that information out, everything's fine, all right, bye, 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 give them the money, da, 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 bye, bye, and then blowing my head off. Pada tanggal 6 September 1996, di dalam videonya, Ricardo menceritakan penyesalan dia sudah dilahirkan ke dunia gitu. Kenapa dia dilahirkan ke dunia? Dia sangat menyesali itu. Die with some dignity, goddammit. You know, hey, I wasn't asked to be part of. See, this is the problem with having kids. This is the problem. The people have kids for selfish reasons. For selfish reasons, people avoid child birth control for selfish reasons. Okay, and you have to ultimately pay for every mistake that you make. Okay, this is the problem with having kids. You know, you can raise them the best you can, this and that, and they can end up all screwed up like me. Okay, I could be a lot worse, but nonetheless, I'm gonna bring my parents and my family a lot of pain, a lot of shame. But I was not asked to. None of us are asked to be brought into this world. It is a crime. It is a fucking crime to bring children into this world, and you shall pay for it with pain, with suffering. Okay? No, I want to have kids because this and that, because no, that's the way it's supposed to be. We live in a world of monsters. Do you understand that? A world of monsters. It belongs to them. And I'm in my roads of becoming with them. I'm going to die with the monsters, so I will die as a monster. I'm not going to die an innocent man. Dan kita masuk ke hari di mana pengiriman bom dan cerita Ricardo akan berakhir, yaitu tanggal 12 September 1996. Pada sekitar pukul 3 pagi, Ricardo memperlihatkan paket bom yang telah ia buat. Dan pada pukul 9 pagi, Ricardo pergi mengirimkan paketnya ke kurir untuk nanti dikirimkan ke rumah Bio. Ketika Ricardo mau mengirimkan paket tersebut ke kurir, ia merasa cemas gitu, takutnya ia ketahuan, dan ia pun membawa senjatanya kalau semisalnya nanti ia ketahuan membawa bom di dalam paketnya itu. Dan pada pukul 9.30 pagi, Ricardo kembali dengan selamat. Dia berkata bahwa rencananya itu berjalan dengan baik. Pada pukul 10 pagi, Ricardo memotong habis rambut dan alisnya, dan Ricardo pun mengecat wajahnya, mungkin untuk penghormatan terakhir, gak tahu apa gitu. Dia mengubah seluruh wajahnya menjadi seseorang yang aneh, kelihatan aneh. Pada pukul 12 siang, Ricardo memperlihatkan bahwa ia menulis sebuah tulisan yang ditujukan untuk FBI, yang ditujukan ke bukti-bukti video-video diary-nya Ricardo Lopez. Dan pada pukul 2.40 siang menjelang sore, dengan diiringi lagu Bio, Ricardo Lopez siap untuk melakukan bunuh diri. I got my gun. I just want to say that my last words are my last words. Well, fuck the world, that's my last words. And fuck Bjork.
Tapi untungnya sebelum paket itu datang, polisi sudah mengetahui bahwa Ricardo Lopez mengirimkan sebuah paket bom ke rumahnya Bjork, dan Bjork selamat. And akhir dari ceritanya Ricardo Lopez adalah Ricardo Lopez meninggal dan Bjork terselamatkan. So, kita sudah berada di akhir video, dan kalau suka ke video ini silahkan tinggalkan like, kalau nggak suka dislike aja. Kalau misalnya ada yang di request silahkan komen di comment section below, dan I will see you in the next video. Kumaha sih yang dislike? Perencananya terhadap pembunuhan Bjork dan bukti-bukti pembunuhan Bjork. Dan Bjork merupakan orang yang mempengaruhi. Dan Bjork merupakan orang yang mempengaruhi. Nah, ya saya nyebutin mempengaruhi. Dan Bjork merupakan orang yang mempengaruhi hidupnya Ricardo Lopez. Dan Bjork merupakan orang yang mempengaruhi dalam buku hariannya kepada seorang musisi perempuan Islandia yang bernama Bjork. Ricardo Lopez memiliki beberapa teman pria, tetapi Ricardo Lopez tidak memiliki beberapa